kebutuhan yang saja kita untuk jaminan kesehatan. Apabila BPJS kita terdaftar di daerah lain, contohnya di daerah Sulawesi, kemudian kita pergi berlibur di daerah Maluku dan kemudian kita saja, apakah BPJS masih bisa digunakan di rumah sakit Maluku? Sedangkan paskes kita masih berada di luar daerah. Terima kasih. Sejauh ini BPJS masih mengizinkan, tetap bisa digunakan. Jadi misalnya Bapak sekarang punya paskesnya ada di Ambon nih, tinggal di sini. Bapak-bapak hanya diizinkan 3 kali untuk berobat di puskesmas untuk menggunakan BPJS dengan yang terdaftar di paskes yang di Ambon. Karena pertanyaannya kalau pernyataannya kalau bapak-bapak sudah mulai tinggal menetap di sini, berarti paskesnya dipindahkan ke sini dong, iya kan? Harus dipindahkan ke tempat domisili supaya pelayanan di puskesmas atau fasilitas kesehatan klinik yang ada di tempat domisili itu bisa bapak nikmati gratis. Kan nggak mungkin yang uang kapitasi kan tadi saya bahas ya, datang tidak datang tetap dibayar ke fasilitas kesehatan tempat dia terdaftar. Dengan demikian bapak punya pembayaran ada di Ambon, tapi berobatnya gratis di sini. Siapa yang rugi? Yang rugi. Sementara puskesmas tidak mungkin menarik bayaran karena harus gratis. Bisa ya Pak? Oke. Makanya stunting hanya bisa dicegah, ya, dicegah dengan apa? Mulai dari tadi 1000 hari KPK itu sudah mulai dicegah. Nah, sekarang ini pencegahannya bukan dari 1000 KPK saja, tapi mulai dari usia remaja. Untuk materi stunting sampai di sini, yang punya pertanyaan kita simpan ya, simpan nanti sampai selesai baru bisa ditanyakan. Lanjut Ki. Atau mau bertanya sekali? Yang mau bertanya tentang stunting? Oke, silakan. Season 2 tadi, kedua di pantai season 2 di sini saya di masyarakat juga tentu semua anak masih dipenuhi masyarakat seperti itu. Jadi mungkin sini yang saya tanyakan, apakah ada cara-cara atau tulis tertentu supaya masyarakat atau anak itu bisa mau untuk itu? Oke. Season 2 pemerintah Jakarta sebenarnya untuk anak sakit, apakah jika kedua orang tua normal, apakah ada kemungkinan anak itu sakit? Dan yang kedua, jika seandainya kedua orang tua itu sakit semua, apakah kita memperkirakan sudah pasti sakit? Ya, right. Ini bertanya, Ibu, apakah ada batas usia untuk pencegahan stunting? Ya. Apakah dari bayi atau dari remaja, dan itu usia berapa? Ya, masih. Ya, 3 ya? 3 perwakilan. Itu luar biasa. Ini berarti menandakan bahwa siap nih, siap turun masyarakat, ya. Nah, pertanyaan yang pertama tadi tentang apa tuh? Apa itu seorang oma? Cara atau mana kita Oke, ya cara yang tadi kita sudah cerita yang di Kota Masoli itu sudah kekerasan ya, sudah kekerasan. Cara yang berikutnya, bapak-bapak atau om-om sekalian berusaha untuk bergaul dengan masyarakat, ya, bergaul dengan masyarakat. Karena kalau tidak membuat pendekatan untuk bergaul dengan mereka, kita sampai di depan mereka tidak akan mendengar, ya. Tetapi kalau masyarakat desa itu, kalau semakin kita dekat, orang akan mendengarkan Tuhan, ya. Pertama karena apa? Orang punya pakaian, ya. Kalau kita punya pakaian, orang akan percaya. Jadi pertama itu tampilkan dan tunjukkan dan tanamkan kepercayaan kepada masyarakat. Ya, tanamkan dulu kepercayaan kepada mereka. Kalau sudah tertanam kepercayaan, apapun yang kamu bilang dia tetap akan ikut. Walaupun itu akan salah, tetap ikuti. Kita tetap ikutkan bapak tentara itu. Kalau kita percaya kita bapak tentara, walaupun ada yang datang kode-kode bilang
tidak, dia akan tetap percaya. Karena apa? Kita sudah tanamkan kepercayaan, ya. Jadi itu kakak yang menjadi pegangan, tanamkan kepercayaan. Nah, kalau cerita tentang tanamkan kepercayaan, yang masing-masing kita punya triknya sendiri-sendiri. Kita lewat apa ya? Kita mau bagaimana caranya? Bisa ya? Oke. Berikut yang kedua tadi tentang, oh iya, bapak pendek, bapak stunting, mama stunting, atau bapak pendek, mama pendek, anak stunting. Iya. Oke. Nah, pertanyaan ternyata kritis juga ya. Tentara nih ternyata kritis, ya. Bapak pendek, mama pendek, anak tidak stunting. Kalau orang tua stunting apakah juga? Oke, baik, ya. Orang tua stunting, ya ini pertanyaannya. Orang tua stunting, apakah anaknya akan stunting? Ya, jawabannya dan seterusnya 7 turunan pun akan stunting. Ya, sehingga tanggung jawab besar di pundak. Ya, sekalian tanggung jawab besar, beban besar untuk negara ini. Satu orang stunting, dia punya generasi akan terus stunting. Dan tadi kita bilang bahwa tidak bisa diobati, hanya bisa dicegah. Makanya yang stunting, penanganan stunting itu materi-materinya luar biasa. Ya, hanya bisa dicegah, tidak bisa diobati. Pencegahan yang tadi itu mulai dari 1000 hari pertama kehidupan, kemudian rajin ke posyandu, ibu hamil harus memeriksakan diri berapa kali tadi? 3 kali. Ya, bayi harus mendapat imunisasi lengkap, remaja putri harus mendapat tablet tanpa darah, ya, dan lain-lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan itu. Ya, jadi jangan main-main, ya, jangan main-main. Segala macam sektor, berbagai macam sektor, dia sudah mempersiapkan hal-hal terkait dengan pencegahan stunting ini. Contoh pertanian, dia menyediakan lahan, dia menggerakkan masyarakat untuk menanam sayur. Nah, untuk apa? Kebutuhan isi piring, kebutuhan gizi seimbang itu. Nah, karena kalau dari sektor kesehatan sendiri tidak akan bisa. Nah, untuk pencegahan stunting, ya, sektor kesehatan hanya kebagian 30%. 30% dengan hal-hal yang tadi sudah dijelaskan. Sementara yang 70% itu ada pada sektor lain. Ada pada pendidikan, PU, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, ya, sehingga semua itu dibebankan kepada sektor yang lain. Ya, karena mereka akan melihat pencegahan yang lain. Begitu ya. Nah, kemudian satu lagi tadi bapak pendek ya. Pendek, oke. Ada tadi bapak mama pendek. Apakah ada satu stunting yang satu normal? Oh iya. Orang tua yang satu stunting, yang satu normal. Nah, orang tua satu stunting, satu normal. Nah, setelah, karena ini dua nih, satu stunting, satu normal, ya. Kita harus memberikan, setelah kita ketahui ini, kita ketahui bahwa ini memang punya stunting. Kalau orang stunting itu kelihatan dari pandangannya kosong, ya. Kemudian sampaikan segala sesuatu, dia lihat begini setelah tanya ulang tidak tahu lagi. Ya, jadi karena dia punya tingkat pemahamannya kurang, ya, karena penyerapannya tidak bagus, otaknya kecil. Tadi ada tampilkan otaknya, nanti kalau dilihat ya, karena otaknya kecil, ukuran otak dewasa dibandingkan dengan ukuran otak normal dibandingkan dengan ukuran otak stunting itu dia berbeda. Ya, dia berbeda. Nanti sebentar kami usahakan untuk tampilkan itu. Nah, sehingga kalau kita ketahui bahwa satu pasang dalam satu pasang sampai orang stunting, maka berusaha untuk memberikan intervensi yang luar biasa kepada generasi yang akan dia yang sementara akan dia lahirkan. Ya, itu harus memberikan intervensi yang luar biasa, begitu ketat, begitu adekuat kepada dia. Sehingga kalau kita memberikan intervensi kepada dia, yakin dan percaya pasti acaranya akan keluar stunting. Ya, tetapi kalau sampai dua-dua stunting sama sekali tidak akan bisa. Ya, nah kemudian saya mau cerita lagi. Tadi Pak ada mau bertanya ya sebentar tentang apa itu. Dua orang pendek, ya, jadi ada bapak mama pendek, mama pendek, tetapi anaknya tinggi, ya, anaknya tinggi. Nah,
ini menceritakan bahwa pasti ada yang terlihat di lingkungan kita masing-masing. Bapak pendek, mama pendek, kenapa anak tinggi? Nah setelah dia posnya dia tinggi kayak dia mau om, dia mau tete, mau nenek, dia mau segala macam moyang dan lain-lain. Tidak, itu karena apa? Faktor gizi. Asupan gizinya bagus sehingga walaupun bapak mama pendek, karena gizi bagus anak akan tinggi. Ya, seperti itu. Ketiga tadi, oh iya, usia. Nah, usia pencegahan pertumbuhan otak, ya pertumbuhan otak itu dia mulai dari pada saat dikandung yang stres 2 tadi itu sudah mulai ada pertumbuhan di dalam sampai dengan anak usia 2 tahun, ya sampai dengan anak usia 2 tahun itu perkembangan otak itu sudah harus mencapai 80%. Dan sisa 20% semua harus mencapai 100 ya. Sisa 20% itu dia akan ada dalam usia 2 tahun ke atas. Nah sehingga usia untuk pencegahan stunting itu mulai dari 0 tadi, dari 1000 kpk yang paling kuat sampai dengan 2 tahun. 2 tahun. Nanti 5 tahun yang tadi kita bilang kasih ayam 5 karung pun tidak akan bisa. Karena sisa 20%, 40-80% waktu yang diberikan untuk memberikan asupan untuk perkembangan otaknya, kalau kita tidak berikan itu, maka sia-sia sudah lewat waktunya, ya, lewat sisa 20 ini pokoknya apa ya. Nah, kemudian di samping memberikan makanan, ya, asupan yang baik, kita harus memberikan stimulasi atau rangsangan. Ada anak yang pintar, ya, cerdas, tetapi kalau tidak dirangsang untuk mengeluarkan kecerdasannya, maka percuma saja dia akan tidak bisa berkembang sesuai usianya. Semua untuk stimulasi semuanya ada di posyandu, sehingga anak-anak masyarakat untuk dapat posyandu, ya. Jadi usia 0 sampai 5 tahun, tetapi yang paling kuat itu yang paling cepat harus ada pada usia 0 sampai 2 tahun. Kita simak. Adik-adik tahu semua? Oke. 1, 2, 3. Di sini sekali sekarang mana-mana hatiku sedang. Di sini sekali sekarang di mana-mana hatiku sedang. Punah diri senjata, punah senjata, Maju
Selamat sore Ibu. Ini terima kasih telah hadir di Brigif 27 Nusa Indah dalam rangka memberikan pembinaan sekaligus pengawasan. Mohon maaf sebelumnya Bu, ini agar lebih membekas di hati kami bisa mengetahui nama Ibu sekaligus jadi catatan bagi kami. Ya, izin perkenalkan diri, nama saya Yanti Tahapari, pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, tenaga fungsional dari bidang kesehatan masyarakat. Berarti Brigif 27 Nusa Indah ini mengundang Ibu ya ke sini untuk kegiatan apa ya kalau boleh kami tahu? Ya, kami diundang untuk kegiatan pembekalan Abid Dikmaba. Abid Dikmaba. Terus ini program ini itu diinisiasi oleh siapa ya Bu kalau bisa tahu Bu? Iya, izin menyampaikan program ini diinisiasi oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang termuat di dalam RPJMN 2025 sampai dengan 2029 yang meluas menjadi 8 Astacita. Nah, di dalam program 8 Astacita itu kami ada pada poin yang keempat, diantaranya peningkatan sumber daya manusia. Terus ini Bu, ini materi apa yang Ibu nanti bawa di sini Bu? Ya, materi yang akan kami bawakan yaitu tentang program prioritas yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, diantaranya adalah penurunan angka kematian ibu dan anak, kemudian pencegahan stunting, dan transformasi layanan primer di Posyandu. Terus ini sebagai Ibu kan, harapan Ibu sebagai pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah itu apa di dalam kegiatan ini Bu? Ya, harapan kami yang pertama itu adalah meningkatkan kesehatan dan kinerja para anggota Brigif 27 Nusa Indah. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kemampuan para anggota dalam menghadapi situasi darurat. Ya. Dan berikutnya lagi meningkatkan kesadaran kesehatan untuk lebih peduli terhadap kesehatan pribadi maupun kesehatan orang lain. Nah, kemudian yang berikutnya itu meningkatkan profesionalisme anggota, dan yang terakhir itu adalah meningkatkan kesehatan sehingga para anggota ini dapat lebih terhindar dari risiko keselamatan dan cedera. Mungkin singkat saya tuh mungkin ada tambahan lagi Bu? Iya, dengan demikian Pak, dengan pembekalan kepada anggota Brigif 27 Nusa Indah ini, maka harapan kami akan memiliki dampak yang positif pada kesehatan, kinerja, dan profesionalisme anggota. Demikian Pak. Terima kasih Bu, ini semoga ini menjadi kebermanfaatan bagi siapapun yang mendengar ya Bu ya. Semoga ini tidak menjadi tidak hanya di sini saja Bu, bukan pertama dan terakhir, tapi menjadi pertama dan selanjutnya Bu. Amin. Terima kasih, itu saja, sekian. Selamat sore Nusa Indah, izin kasih ini dengan adanya kegiatan penyuluhan kesehatan dari Dinas Kesehatan. Ini pertanyaan saya itu bagaimana sehingga kegiatan ini itu dapat terlaksana di Brigif 27 Nusa Indah ini? Baik, kegiatan ini sebenarnya sebelum terlaksana sudah jauh-jauh hari, beberapa waktu sebelumnya itu sudah disampaikan oleh Komandan kepada saya selaku Kasipes Brigif 27 Nusa Indah. Beliau memberikan arahan untuk menyiapkan para abid Dikba PK 2025 ini yang disiapkan untuk batalion JTP untuk mendapatkan bekal ilmu, baik itu kesehatan, pertanian, peternakan. Kemudian kami selaku stafnya Komandan Brigif menindaklanjuti perintah beliau atau arahan beliau dengan membuat atau bersurat ke Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah, dan mereka merespon dengan baik, dengan positif, sehingga pada saat siang ini bisa terlaksana pemberian atau pembekalan ataupun semacam edukasi kepada bintara
ABIT 2025 ini yang disiapkan untuk batalion YTP. Demikian. Ya, berarti kegiatan ini tuh terlaksana karena inisiasi dari staf dan komandan. Betul sekali. Ya. Terus ini tanggapan Kasih gimana dengan adanya kegiatan penyuluhan kesehatan tersebut? Tentunya kegiatan ini sangat positif ya, sangat membantu kita sebagai staf juga, membantu untuk menyiapkan rekan-rekan kita ini ABIT Dikba PK 2025 ini yang disiapkan untuk batalion YTP, di mana menyiapkan mereka ataupun menyiapkan sumber daya manusianya sebelum batalion ini dibuka ya, sehingga mereka pada saat pelaksanaan tugas nanti sudah mempunyai bekal ataupun dasar keilmuan yang bisa diterapkan. Demikian. Ya. Terima kasih Kasih. Terus harapannya Kasih untuk kegiatan ini di tugas yang akan datang tuh gimana? Tentunya kita berharap ya kan, kemudian mungkin komando atas pun berharap untuk pelaksanaan tugas rekan-rekan kita yang disiapkan untuk batalion YTP ini bisa dapat berjalan dengan baik dengan bekal ilmu-ilmu yang kita siapkan dari sekarang, diantaranya yaitulah ya kan memberikan pembekalan ataupun edukasi dari kesehatan, nanti pun dari pertanian. Demikian. Terima kasih telah memberikan tanggapan. Mungkin itu saja. Semoga dapat memberikan kebermanfaatan bagi yang lain. Kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami dari Pen Brigif mewawancarai. Tadi itu ada kegiatan apa sih? Gitu. Tadi kegiatan dari Dinas Kesehatan tentang penyuluhan kesehatan. Oh, berarti dari Dinas Kesehatan. Terus materi apa saja yang dibawa itu? Untuk materi tentang pelayanan kesehatan, stunting, pencegahan penyakit tidak menular, penyakit menular, dan cara hidup sehat. Oh, berarti itu tentang hidup sehat ya? Berarti kan kita semua sudah mengetahui ini. Terus yang saya mau tanya itu apa hubungannya itu sama kita anggota TNI gitu? Baik, ini sebagai inisiasi dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto kepada Kementerian Kesehatan untuk berkontribusi ke batalion, khususnya batalion kesehatan. Oh, ya berarti ini inisiasi dari Pak Presiden kita ya. Berarti ini sangat bermanfaat ya. Presiden kita ini sangat bagus programnya itu. Terus harapannya itu apa gitu dengan adanya kegiatan penyuluhan kesehatan ini dari Dinas Kesehatan gitu? Harapan kami, bagi kami sangat bermanfaat untuk pengetahuan dan pembekalan kami untuk menunjang tugas kami ke depannya. Oh, berarti harapannya itu sebagai pengetahuan untuk menunjang masa depannya. Ya. Oke, baik. Untuk sekian dulu. Terima kasih. Selamat sore. Sore.